Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya, saudara-saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sahabat setia channel Sobat Bang Zuma, pada kesempatan kali ini semoga saudaraku tetap semangat berkarya, tetap semangat dalam satu barisan bersama-sama menghadang para misionaris yang selalu ingin merongrong keimanan saudara-saudara kita dan bahkan mengancam mengikis iman kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita akan melihat satu kesesatan yang disampaikan oleh si penghujat DPO, si Saifuddin Ibrahim, di mana sudah beberapa tahun ini tidak berani pulang ke Indonesia. Nah, sengaja menghujat dari negara luar sana supaya terhindar dari jeratan hukum. Bagaimana narasi-narasi Saifuddin Ibrahim yang selalu menyesatkan, nanti kita akan melihat di video ini, di mana sepertinya Saifuddin Ibrahim ini sengaja ingin menyudutkan salah satu organisasi, membedakan, memilah-milah dan mengadu domba antara Nahdlatul Ulama dengan organisasi Muhammadiyah, di mana yang Nahdlatul Ulama seperti ini, Muhammadiyah seperti ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita simak video yang berikut ini. Salam. Seorang mu'alaf, yaitu orang yang pindah dari Kristen ke Islam, itu dikutuk oleh Al-Quran dan dihina sedemikian rupa. Saya nggak tahu kenapa ayat surat ke-5 ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka barang siapa yang memutuskan perkara di luar daripada Injil, mereka adalah orang-orang fasik, ulaika humul fasikun. Ini katanya ada seorang artis. Nah ini seperti ini kan sebenarnya menyesatkan, padahal ayat tersebut itu berlaku bagi pengikut Injil, yaitu umat Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Bagi pengikut Nabi Isa alaihissalam di zaman itu, itu pasti harus memutuskan, nah menurut Injil. Jadi nah, Saifuddin Ibrahim ini menarasikan Injil itu berkesan menyamakan Bible yang orang-orang sebelah itu katakan itu adalah Injil. Jadi sebenarnya dia ini sudah tahu, tapi sengaja memplesetkan supaya narasi-narasi iman dia terdukung dari Al-Quran. Nah ini kesesatan Saifuddin Ibrahim seperti ini. Jadi Injil yang dimaksud di sana adalah Injil yang dibawa Nabi Isa alaihissalam di zaman itu dan untuk umat Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya seperti itu. Bertanya kepada Somad. Nah ini membahas Mah Abdul Somad ini, Ustadz Abdul Somad dibahas di sini. Ini kerjaan seperti ini. Alhamdulillah. Saya seorang mualaf. Saya memeluk Islam setelah saya menikah, dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja. Apa sebab kamu mu'alaf? Dengar baik-baik. Kamu tidak punya alasan, apalagi mengatakan Islam itu luar biasa. Ya, luar biasa. On ya, boleh. Enggak. Nah, inilah penghinaan luar biasa onnya katanya. Padahal kalau kita lihat ya, mau sebabnya itu mu'alaf dengan perantaraan dia menikah, menemukan jodoh seorang muslimah, itu kan beda konteksnya ya. Tentunya mu'alaf itu menemukan kebenaran Islam itu atas apa? Atas hidayah dari Allah. Allah lah yang menghendaki itu semuanya. Cuman lantaran atau jalannya itu yang berbeda-beda. Yang kadang-kadang hal seperti inilah Saifuddin Ibrahim sengaja membuat satu framing untuk menyudutkan umat Islam. Ada saudara. Satu kacamata untuk Sebentar. Nggak ada yang luar biasa. Setahun sekali udah syukur. Tapi
Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, jadi kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, Ya nggak tahu, nggak akan tahu kamu, dan dengar baik-baik sampai kapanpun kamu tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu. Nanti kamu akan putus asa, dan kamu akan menghadapi banyak masalah dan kendala di dalam hidup yang menyebabkan kamu putus asa sehingga kamu tidak sholat. Bayangkan, sekali nggak sholat duhur, sholat tengah hari jam 12 siang, nggak kamu lakukan, itu dimasukin ke neraka 29 tahun. Nah, hitung aja, setelah kamu mu'alaf, sudah berapa kali kamu nggak sholat zuhur? Itu baru sholat zuhur, belum asar, belum maghrib, isya, subuh. Baru yang zuhur, yang saya omongkan itu. Nah, di sini hal-hal seperti ini sebenarnya kan penyesatan ya. Bagaimana seorang mu'alaf itu bertanya kepada seorang ustadz, ya kan, tentang sholat. Namanya mu'alaf, tahapnya kan masih tahap belajar. Nah, ini tahap belajar dimaknai dengan yang sesuka hati Saifuddin Ibrahim ya, sesuka hatinya. Kalau kamu nggak pasti kamu nggak akan bisa melakukan itu, kamu nggak akan mampu melakukan itu. Di dalam Islam kan jelas ada yang wajib dilakukan ya, bila dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan mendapatkan dosa, ya kan? Dalam arti di sini dosa yang didapatkan bukan berarti ada manusia yang masih belajar itu terus tidak melakukan mendapatkan dosa sekian menutupi pahala. Tidak. Kebaikan, pahala ada catatannya, keburukan, ya kan, tidak ketaatan itu ada konsekuensinya. Nah, disinilah harus dipilah-pilah bagaimana kebaikan dapatkan pahala dan kejahatan atau kesalahan mendapatkan dosa. Itu ada hitungannya masing-masing. Bukan berarti terus menutupi pahalanya. Nah, tahap belajar dari seorang mu'alaf pastinya butuh proses. Pertanyaan ini wajar saja, bila tidak melakukannya mendapatkan dosa, melakukan dapat pahala, tetapi dalam satu konteks selalu proses perbaikan, karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia ini ya tidak ada yang sempurna. Pasti kita kalau mau berusaha itu menuju kesempurnaan, bukan berarti kita nanti bisa mencapai sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, Saifuddin Ibrahim ini sengaja mengarahkan ke suatu hal yang buruk supaya jemaahnya tidak pada mu'alaf masuk Islam. Nah, seperti ini kamu tidak akan mampu, pasti kamu, ya memang dia Tuhan apa, ya kan? Inilah kadang-kadang orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ya, orang-orang kafir ini sebenarnya kan malas menjalankan perintah Tuhan, ya kan? Nanti kamu siang hari nggak melakukan sholat duhur, kamu mendapatkan dosa berlipat-lipat, ya kan? Nggak akan mampu kamu melakukan itu. Nah, kalau orang malas ya pasti nggak akan mampu melakukan itu, ya kan? Nah, sebenarnya kan kerjaan kewajiban itu tidak berat, hanya manusia itu malas atau tidaknya. Nah, orang-orang kafir ini pendukung setan, karena setan itu selalu menggoda manusia supaya malas melakukan perintah Tuhan. Ya seperti ini ajaran Saifuddin Ibrahim ini. Kena malapetaka setiap hari orang Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus. Itu lebih damai di Kristen. Kenapa kamu nggak dituntut keterlaluan seperti itu? Belum lagi tidak ada seorang pun yang bisa menjadi muslim di Indonesia. Kenapa? Hukumnya tidak bisa diberlakukan. Artinya pencuri ditugel tangannya, yang berzina ya dirajam 100 kali rajaman, dan itu nggak bisa berlaku sampai kiamat. Bahkan negara-negara Arab, negara-negara besar itu nggak ada yang memberlakukan hukum itu. Nah, seperti ini, menyampaikan seperti ini. Kalau mengikuti hukum Islam seperti itu kan hukum. Nah, konteksnya wa ulil amri. Nah, ulil amri kita memiliki pemimpin, kita memiliki hukum di satu negara, di mana satu negara ini
bermacam-macam keyakinan agama. Apakah di Indonesia akan diberlakukan hukum Islam? Ya tidak. Ya, semuanya itu ada konteksnya, ada di mana diberlakukannya. Apakah di Indonesia ini menjalankan hukum Islam? Nah, aturan-aturan hukum ini ada satu kebijakan di mana ada pemimpin para ulama di sini yang menjelaskan bagaimana hukum itu diberlakukan. Bagi negara yang memberlakukan hukum Islam, ya berlaku. Bagi negara yang memberlakukan hukum negara, nah, coba kalau kita lihat ya, apakah Bible bisa dijadikan satu pegangan untuk hukum negara? Nggak bisa. Hanya Al-Quran lah yang bisa menjadi pegangan untuk hukum di suatu negara. Nah, ini hal-hal seperti ini memang selalu disampaikan oleh si penghujat nih, DPO ini, supaya apa? Cobaannya tidak mualaf, tapi tidak mempan ya. Tapi apapun itu harus kita tanggapi, karena ini adalah penyesatan yang memang yang sudah nyata. Akhirnya hidup di dalam kehampaan, ketidakmampuan, putus asa dari melakukan hukum Islam. Saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada ya memang harus memilih guru yang benar, yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya. Yang punya anak. Ya memang harus memilih guru yang benar, jangan sampai salah guru. Kalau ketemu dengan seperti Saifuddin Ibrahim ini, nah pasti dia ngaku guru nih. NU. Yang paling mendekati melaksanakan ajaran Islam itu NU, Muhammadiyah. NU mencampur aduk budaya dengan ajaran Islam, ajaran Quran dengan ajaran hadis dicampur aduk oleh NU. Tapi Muhammadiyah bagaimana memurnikan, mencampur aduk budaya dengan ajaran Islam. Kan ajaran Islam itu NU, Muhammadiyah. NU mencampur aduk budaya dengan ajaran Islam, ajaran Quran dengan ajaran hadis dicampur aduk oleh NU. Tapi Muhammadiyah bagaimana memurnikan ajaran Islam itu menjadi seperti ajaran Nabi Muhammad. Mereka tidak akan melakukan sebuah ritual, sebuah ajaran tanpa disertai hadis yang sahih, hukum yang qot'i, yaitu yang tetap dan baik. Sedangkan Somad, Adi Hidayat, ini orang NU, saudara, salah itu. Sudah jelas Anda salah mengikuti Somad. Nah inilah, di sini nampak sekali ya, ingin memecah belah ya. Nah, menjelaskan sesuka hati, terus menjelekkan seorang ustadz ya, apapun itu, seorang ustadz ini memiliki jemaat. Nah, ini wujud sakit hatinya dengan Ustadz Abdul Somad ya, akhirnya menyalah-nyalahkan dan memisahkan ajaran Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Nah, ini yang salah. Organisasi disangkut pautkan dengan ajaran. Nah, ini tapi apapun itu ya, di dalam Islam jelas, dalam konsep ketuhanan itu, mau Muhammadiyah mau Nahdlatul Ulama, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di Kristen ya, Tuhannya ada yang Yesus, ada yang Yesus bukan Tuhan, Tuhannya siapa? Bapa. Ada yang Yesus dengan Bapa satu, ada yang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi berapa Tuhanmu? Satu. Nah coba, ini yang terpenting, Din, yang kamu bahas. Di mana konsep ketuhanan kamu itu yang kamu bahas. Ya kalau kamu membahas dalam Islam, mau organisasi NU Muhammadiyah, itu Tuhannya sama. Beda dengan kamu, beda denom beda Tuhan, beda denom beda Tuhan. Nyebut Tuhannya satu, tapi ditanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ditanya lagi satu, ya kan? Satu kesatuan.
Nah ini, jadi memang Saifuddin Ibrahim ini dari dari luar negeri sana sengaja ingin memecah belah anak bangsa ya. Kita dipecah belah sama si Udin ini. Sengaja Saifuddin Ibrahim menyampaikan hal-hal yang sekiranya menurut mereka, menurut si Udin ini bisa membuat gaduh di negara Indonesia. Karena apa? Ya pulang terancam, nggak pulang kelaparan. Nah inilah sahabat-sahabat sobat Bang Zuma ya, kita harus lebih bijak lagi menyikapi semua ini. Nah, untuk saudara-saudaraku yang mungkin ya kan sering mendengarkan narasi Saifuddin Ibrahim, nggak usah dipedulikan. Yang seumpamanya ada yang belum paham atau kurang paham, langsung saja bertanya kepada para ulama atau para ustadz yang ada di sekitar kita. Bertanya kepada ustadz, apakah benar tafsir dari ayat ini seperti ini Pak Ustadz? Apakah Nahdlatul Ulama seperti ini Pak Ustadz? Apakah Muhammadiyah seperti ini Pak Ustadz? Jadi kita akan mendapatkan jawaban lebih jelas, tidak terprovokasi dengan narasi si kafir laknatullah penghujat Islam ini, insyaallah. Baik sahabat-sahabat semuanya, sahabat sobat Bang Zuma, sengaja saya memulai membuat satu video di mana channel sobat Bang Zuma terkena pelanggaran. Saya akan memulai di hari ini untuk mengisi videonya untuk bisa kita ajukan di bulan depan, yaitu di tanggal 5 Maret 2025. Saya minta doanya untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga bisa kembali normal untuk channel sobat Bang Zuma. Sampai di sini dulu, kita tetap bersama-sama dalam satu barisan bersama guru-guru kita menghadapi para kafir laknatullah ini, para penghujat Islam yang sudah lari ke luar negeri ya kan. Nah, yang penting kita tetap semangat dalam membantai. Tetap semangat dalam menghadang para misionaris dan selalu mengedukasi saudara-saudara kita yang masih awam. Sampai di sini dulu. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.